Manusia sangat sensitif terhadap isyarat status sosial dalam kalimat sederhana, bahkan sebelum mereka memproses isi pesannya. Artinya, satu kalimat bisa langsung mengubah cara orang memposisikanmu dalam kehidupan sehari-hari. Kamu pasti pernah berhadapan dengan orang yang bicara seolah mereka berada satu level di atasmu, menanggapimu setengah hati, mengoreksimu tanpa konteks, atau berasumsi bahwa mereka lebih tahu segalanya. Situasi ini sering membuat orang terdiam, bukan karena tidak mampu membalas, tapi tidak tahu kalimat apa yang cukup kuat untuk menghentikan perlakuan merendahkan itu. Sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru saja bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi bersama tayangan Yasdar TV selanjutnya. Sahabat Yasdar, untuk menyikapi permasalahan dan situasi seperti ini yang sering membuat orang terdiam bukan karena tidak mampu membalas, tetapi tidak tahu kalimat apa yang cukup kuat untuk menghentikan perlakuan merendahkan itu yang sering terjadi. Kita perlu menyiapkan strategi yang lebih jitu, strategi yang lebih baik, di mana hal ini dilakukan sebagai kepekaan dan kecepatan respon yang kita mendengar narasi ataupun asumsi yang bertujuan melemahkan atau menjatuhkan kita. Paling tidak, kita memerlukan beberapa kalimat yang dianggap sebagai senjata pamungkas ini. Di antaranya, menggunakan kalimat yang mengembalikan posisi setara, di mana kalimat semacam ini bekerja karena ia memutus pola dominasi psikologis yang sedang dibangun lawan bicara. Orang yang meremehkan biasanya mengandalkan respon pasif dari targetnya. Dengan memberi satu kalimat penegas yang tetap sopan namun tegas, struktur percakapan langsung berubah. Kuncinya adalah membuat mereka sadar bahwa kamu tidak sedang berada di posisi menerima, tetapi berada pada tingkat yang setara. Contoh, ketika seseorang berlagak paling tahu, kamu berkata tenang, mohon maaf, saya ingin mendengar penjelasan lengkapnya agar kita bicara pada level yang sama. Kalimat ini memaksa mereka menyesuaikan nada bicaranya. Kemudian selanjutnya dengan menggunakan kalimat yang memotong framing merendahkan. Sebagian besar sikap meremehkan terkadang muncul dari framing awal. Mereka mencoba membuat konteks bahwa kamu kurang paham atau kurang mampu. Kalimat yang memotong framing bukanlah serangan balik, melainkan cara mengubah panggung agar mereka tidak bisa melanjutkan pola yang sama. Efeknya tentu saja membuat mereka berhenti, berpikir ulang, dan kehilangan pijakan. Misalnya, saat mereka berkata seolah kamu tidak paham, maka di sini kita perlu menjawab dengan kalimat yang sederhana. Mari pastikan konteksnya jelas dulu, supaya tidak ada asumsi yang tidak perlu. Nah, nada mereka langsung melembut. Kemudian selanjutnya menggunakan kalimat yang menunjukkan kamu tidak mudah digoyang, karena orang yang meremehkan biasanya menguji batasmu. Mereka ingin tahu seberapa jauh mereka bisa mendorongmu turun. Kalimat yang menunjukkan stabilitas emosional membuat mereka kehilangan ruang untuk bermain. Tanpa perlu meninggikan suara, kamu menunjukkan standar mental yang membuat mereka berpikir dua kali. Misalnya, ketika mereka mencoba meremehkan pendapatmu, kamu cukup berkata, saya tetap pada data yang saya pegang. Jika ada yang lebih akurat, tentu saja saya terbuka. Sikap ambigu mereka langsung padam. Kemudian menggunakan kalimat yang mengembalikan beban pembuktian. Banyak orang meremehkan dengan cara memberikan klaim tanpa dasar, berharap kamu diam. Satu kalimat yang menggeser beban pembuktian membuat mereka berhenti sok pintar. Kamu tidak menyerang, hanya meminta kejelasan. Biasanya mereka mundur karena tidak siap dengan argumen yang solid. Misalnya, ketika mereka mendebat tanpa dasar kuat, katakan, saya ingin tahu dasarnya apa, agar pembicaraan tidak mengambang.
mereka langsung kehilangan gaya. Kemudian, menggunakan kalimat yang menuntut konsistensi logika, di mana orang seringkali memakai logika yang longgar karena mengutamakan superioritas, bukan kebenaran. Kalimat yang meminta konsistensi membuat mereka berhenti meremehkan, karena kamu menempatkan percakapan pada standar intelektual yang lebih tinggi. Mereka tidak bisa lagi memakai nada merendahkan tanpa terlihat lemah. Misalnya, saat mereka bicara tidak konsisten, maka kamu cukup menanggapi pernyataan mereka dengan jawaban, "Biar jelas, bagian mana yang ingin kamu pertahankan?" Mereka mendadak lebih berhati-hati. Kemudian, menggunakan kalimat yang memaksa mereka menghargai batasmu. Jika mereka terus mendorong, satu kalimat yang menegaskan batas personal cukup untuk mengakhiri permainan mereka. Bukan agresif, bukan defensif, hanya penegasan bahwa kamu tidak bermain dalam kerangka yang mereka buat. Reaksi mereka biasanya langsung meredah, karena mereka sadar kamu bukan target mudah. Misalnya, ketika mereka mulai terlampau meremehkan, kamu berkata, "Saya menghargai percakapan, tapi tidak dengan cara seperti itu." Mereka dipastikan langsung terdiam. Sahabat Yasdar, tentu saja hal-hal seperti ini seringkali terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, karena kesombongan seringkali membuat mereka lupa diri bahwa mereka yang paling benar dan selalu memandang orang lain rendah. Untuk itu, disinilah kita perlu menenangkan diri, tetap tenang, melalui mental dan strategi yang jitu, bagaimana kita mampu menganalisis dan bagaimana kita layak memberikan respon yang tidak terlalu panjang tetapi bisa menghentikan omong kosong yang sering kali terjadi. Hal ini merupakan pembelajaran bagi kita bahwasanya pada diri masing-masing kita semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Terima kasih, semoga senantiasa selalu bermanfaat bagi semua sahabat yang telah menyaksikannya. Tetap semangat, tetap optimis, tetaplah bersyukur menggapai masa depan yang lebih baik.